Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya di sini sebagai presenter dari kelompok 1. Izin memperkenalkan diri ya. Di sini nama saya Alfa Melani Sagita yang akan membahas materi tentang metode ilmiah yang merupakan tugas dari filsafat ilmu. Di sini saya tidak sendiri loh. Di sini saya bersama teman-teman saya yang akan membantu diskusi kita kali ini. Silahkan Kak, diperkenalkan. Halo semua, perkenalkan nama saya Tiara. Halo semua, perkenalkan nama saya Yasmin. Halo semua, nama saya Permenita Arjuna. Oke, terima kasih Kak Tiara, Kak Yasmin, Kak Juna sudah memperkenalkan diri. Oke, di sini sesi perkenalan kita sudah selesai dan kita akan memasuki materi kita, yaitu tentang metode ilmiah, teman-teman. Secara singkat, metode ilmiah ini adalah cara kerja ataupun sekaligus proses berlangsungnya kegiatan membangun ilmu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis dan mengikuti asas pengaturan prosedural, teknik normatif, dan juga memenuhi syarat untuk kesyahihan atau kesahan ilmuwan. Nah, jadi itu teman-teman, apa sih metode ilmiah itu? Nah, untuk lebih jelasnya nanti di paparan di atas ya, apa sih secara singkatnya metode ilmiah itu. Nah, di sini ada karakteristik metode ilmiah. Karakteristik metode ilmiah ini pengetahuannya memerlukan fakta-fakta nyata, yaitu seperti contohnya data empiris yang terjangkau oleh pengalaman indrawi. Data empiris ini kemudian dikumpulkan, terus diamati, terus diukur, dan dianalisis lebih lanjut. Segala sesuatu yang dilakukan dan digunakan untuk diamati berlangsung secara objektif, sehingga hal yang sama dapat dilakukan oleh pihak lain yang berminat dengan metode dan teknik yang sama. Nah teman-teman, tadi itu kan penjelasan tentang karakteristik metode ilmiah. Karakteristik metode ilmiah ini punya bagian-bagiannya loh, seperti ada asas analisis, sifat kuantitatif, logika deduktif hipotesis, logika induktif, terus generalisasi. Nah itu tadi karakteristik metode ilmiah yang akan disampaikan oleh Kakak Tiara, Kak Yasmin, dan juga Kak Juna. Oke, Kak Yasmin, boleh dijelasin apa sih asas analisis itu? Baik, terima kasih kepada Kak Elva yang sudah mempersilahkan saya untuk membahas mengenai asas analisis. Nah, asas analisis ini adalah segala sesuatu yang disoroti secara kritis analitis dari segi karakteristik, posisi, dan kaitan fungsional dengan yang lain, sehingga jelas maknanya, fungsi, dan perannya. Hal itu sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor yang terlibat dalam suatu masalah, sifat pengaruh masing-masing faktor atau gabungan faktor satu terhadap yang lain dengan masalah yang bersangkutan. Asas analitik ini mempunyai makna yang strategis dalam rangka membangun teori yang mampu menjelaskan masalah dan dalam rangka mengantisipasi dalam dampak negatifnya. Jadi seperti itu teman-teman mengenai asas analisis. Wah, terima kasih Kak Yasmin sudah menjelaskan tentang asas analisis ini. Nah, yang kedua ada sifat kualitatif yang akan dijelaskan oleh Kak Tiara, teman-teman. Silakan disimak. Baik, selanjutnya ada sifat kuantitatif. Analisis kuantitatif dalam riset modern merupakan suatu metode ilmiah yang sangat valid dan reliable dengan tingkat kebenaran yang tinggi. Ketika kita ingin mendapatkan sebuah data empiris yang kuantitatif, maka kita bisa menggunakan satuan ukur seperti luas yang meliputi hektar, kilometer persegi, meter persegi, kemudian juga ada panjang yang meliputi kilometer dan meter, kemudian ada berat yang meliputi ton dan kilogram, kemudian ada volume yang meliputi meter kubik, liter, sentimeter kubik, dan yang terakhir ada waktu yang meliputi tahun, bulan, minggu, hari, dan jam. Maka jika kita simpulkan, analisis kuantitatif dalam riset modern adalah metode ilmiah yang sangat valid dan reliable dengan tingkat kebenaran tinggi. Data kuantitatif juga dapat diperoleh melalui penggunaan satuan ukur seperti luas, panjang, berat, volume, dan waktu. Terima kasih Kak Tiara sudah menjelaskan apa sih sifat kuantitatif ini. Nah, selanjutnya ada logika deduktif dan hipotesis yang akan dijelaskan oleh Kak Juna. Silakan Kak Juna. Baik, berikutnya ini ada logika deduktif hipotesis. Jadi deduksi ini bertitik tolak dari bukti-bukti yang sudah memiliki kebenaran pasti, seperti hasil penelitian pakar terdahulu. Dalam silogisme bukti tersebut dinamakan premis. Jadi makin banyak, makin baik untuk mengambil kesimpulan khusus dari premis yang bersifat umum. Nah, proses demikian disebut logika deduktif dan kesimpulan khusus tersebut dinamakan hipotesis yang kebenarannya sudah diarahkan oleh kebenaran premis. Seperti itu.
Oke guys, semuanya terima kasih sudah menjelaskan ke Tiara, Kak Yasin, Kak Juna apa sih tentang dari sebagian karakteristik metode ilmiah. Nah di sini ada satu lagi nih, apa sih logika induktif generalisasi yang akan saya jelaskan. Logika induktif adalah pemikiran rasional dari data empiris yang peluangnya, kebenarannya bersifat probabilistik. Nah, logika induktif ini ternyata juga sangat penting untuk menguji hipotesis, dan bila didukung oleh data empiris, berarti hal tersebut akan mendapat suatu verifikasi atau dapat diterima kebenaran ilmiahnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang bagian-bagian dari karakteristik metode ilmiah, teman-teman. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam metode ilmiah. Apa saja sih langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya tuh ada perumusan masalah, penyusunan kerangka pemikiran dan premis, terus perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulannya. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Kak Tiara, apa sih perumusan masalah itu? Baik, untuk langkah-langkah dalam metode ilmiah yang pertama itu ada perumusan masalah. Dalam penelitian melibatkan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, yakin bahwa gejala atau fenomena yang diamati masih faktual dan relevan. Kemudian, mengumpulkan informasi dari kepustakaan, literatur, dan konsultasi dengan ilmuwan senior yang sudah berpengalaman. Kemudian, masalah yang dirumuskan dalam bentuk tema sentral untuk mengidentifikasi pokok masalah. Sumber-sumber seperti jurnal dan majalah ilmiah juga dapat digunakan. Dalam perumusan masalah, penting untuk mempertimbangkan pentingnya penelitian dalam waktu dekat, kepentingan umum atau masyarakat, tujuan positif, dan yang terakhir upaya mengurangi dampak negatif. Wow, jadi itu tadi teman-teman perumusan masalah yang dijelaskan oleh Kak Tiara ya, Kak Tiara ya. Nah, di sini ada langkah kedua. Apa sih Kak Eva langkah keduanya? Yaitu ada penyusunan kerangka pemikiran dan premis yang akan dijelaskan oleh Kak Yasmin. Kak Yasmin, silakan, apa sih penyusunan kerangka pemikiran premis itu? Baik, untuk langkah-langkah metode ilmiah yang kedua ini adalah penyusunan kerangka pemikiran dan premis. Nah, langkah penting dalam ilmu pengetahuan, teori-teori yang masih berlaku digunakan untuk mengarahkan pemilihan teori. Kerangka pemikiran adalah rangkuman tentang faktor-faktor yang terlibat dalam masalah yang sedang dipelajari. Ada dua jenis kerangka pemikiran, yaitu esai argumentasi yang menampilkan sikap dan pandangan peneliti, serta kerangka pemikiran yang menjadi dasar teoritis yang kuat. Kerangka pemikiran ini membantu kita memahami masalah yang dihadapi dan menjadi pengantar ke dalam pemecahnya. Jadi seperti itu. Oh, jadi penjelasan penyusunan kerangka pemikiran dan premis itu seperti ya Kak Yasmin ya. Nah, makasih Kak Yasmin. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah perumusan hipotesis yang akan dijelaskan oleh Kak Juna. Kak Juna, apa sih perumusan hipotesis itu? Baik, jadi hipotesis ini berfungsi sebagai landasan teoritis untuk mengungkap data empiris yang relevan dengan faktor yang terkandung di dalam hipotesis. Hipotesis juga merupakan perumusan eksplisit dan sederhana yang menyatakan apa yang diantisipasi sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Jadi semakin banyak premis yang tersedia, maka semakin banyak pula kemungkinan untuk mengembangkan hipotesis. Hipotesis juga merupakan sumbangan teori baru yang perlu diuji melalui penelitian dan memberi identitas orisinalitas kepada peneliti. Hipotesis sebaiknya dirumuskan dengan efektif dan efisien, yaitu seperti eksplisit, konkret, sederhana, deklaratif, dan prediktif atau antisipatif. Jadi seperti itu ya penjelasannya Kak Juna tentang perumusan hipotesis. Nah guys, ini langkah yang keempat loh, ada pengujian hipotesis. Kalian tahu nggak sih apa sih pengujian hipotesis itu? Saya juga nggak tahu guys, jadi saya mau minta tolong aja dari Kak Juna kali ya jelasin apa sih pengujian hipotesis itu gitu. Ya baik, saya akan menjelaskan mungkin sedikit ya. Jadi pengujian hipotesis adalah langkah logis yang mengikuti fungsi dan peran hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Hipotesis mengarahkan persiapan penelitian untuk mencari data empiris yang mendukungnya. Nah, mungkin dari yang lain ada tambahan? Ya untuk yang lain mungkin kayak ada sanggahan nggak sih? Kayaknya Kak Tiara ini tahu ya. Kak Tiara boleh dong ditambahin. Oke, saya akan menambahkan sedikit saja. Setelah dianalisis, data dapat dikelompokkan menjadi yang mendukung atau tidak mendukung hipotesis.
Untuk dapat mengorganisir data empiris ke dalam bentuk kelompok yang memungkinkan generalisasi, kita dapat menggunakan logika induktif. Oh, jadi seperti itu ya Kak, untuk kelanjutan sama dari Kak Ananya. Nah, kayaknya masih ada kurang ya guys ya, kayaknya kurang dikit nih. Apa sih, kayak ada yang kurang? Kayak sih mungkin boleh ya kayak dipersilakan. Baik, jadi saya akan menyempurnakan materi dari yang sudah dijelaskan oleh Kak Tiara dan Kak Juna mengenai pengujian hipotesis. Jadi asas korespondensi menyatakan bahwa hipotesis harus sesuai dengan dukungan data empiris atau data berdasarkan pengalaman. Jika data empiris mendukung hipotesis, itu diverifikasi sebagai dapat diterima. Jika tidak, maka hipotesis ditolak. Wow, jadi seperti itu ya Kak Juna, Kak Tiara, kayak Yasmin. Terima kasih sudah menjelaskan. Jadi saya tahu gitu kan apa sih hipotesis itu. Nah, di sini tentunya saya yang terakhir ya yang menjelaskan tentang penarikan kesimpulan. Apa sih penarikan kesimpulan itu? Nah, pengujian hipotesis ini merupakan tahap terakhir dalam metode ilmiah. Kesimpulannya yang ditarik saat pengujian menentukan validitas hipotesis. Nah, hipotesis yang diterima ini dan faktor pendukung lainnya membentuk kesimpulan umum ilmiah. Siklus empiris adalah siklus umpan balik dalam ilmu pengetahuan di mana hipotesis yang diterima meningkatkan pengetahuan ilmiah. Teori baru ini bisa muncul dari hipotesis yang diterima. Kenapa? Sebagai premisi untuk mengembangkan hipotesis baru. Hipotesis yang ditolak juga dapat mengoreksi pemikiran peneliti. Peneliti perlu meninjau kembali kerangka pemikiran dan premis-premis yang digunakan secara keseluruhan. Jadi begitu penjelasan dari penarikan kesimpulannya. Jadi ada dua kemungkinan yang terkait kelengkapan premis dalam penelitian tersebut. Kemungkinan yang pertama, bisa jadi premis-premis yang digunakan tidak lengkap karena belum memperoleh majalah ilmiah yang terbaru. Sedangkan yang kedua, premis-premis yang digunakan juga terlalu terbatas. Dalam penelitian ini pasti mungkin ada konflik ya atau masalah. Nah, masalahnya ini dikarenakan peneliti tidak mengantisipasi kemungkinan yang ada pada variabel pengganggu dalam penelitian ini. Dalam hal ini, masalah baru diketahui setelah penelitian selesai, yang bisa disebut sebagai black box. Seperti itu. Nah, selain itu, beberapa hipotesis juga tidak dapat sepenuhnya diterima. Mengapa? Karena tidak ada data empiris yang mendukungnya. Oleh karena itu, perlu memberikan penjelasan tentang kemungkinan penyebabnya. Nah, setelah mendengar dari keseluruhan penjelasan ini, kesimpulannya itu yang dapat diambil dari peneliti ini adalah jawaban tentatif yang berarti akan mendorong penelitian lebih lanjut di masa depan. Jadi gitu guys, penjelasan tentang materi kita tentang metode ilmiah ya. Oke guys, di sini kita sudah selesai untuk membahas materi kita tentang metode ilmiah kali ini dan juga CCTV-nya ya kakak ya. Nah, baik teman-teman, di sini kita sudah selesai untuk mendiskusikan materi kita kali ini yaitu tentang metode ilmiah. Semoga materi yang kita sampaikan ini bisa dipahami terus bermanfaat juga bagi kita. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada kesalahan dan juga terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya Elva pamit undur diri. Saya Tiara pamit undur diri. Saya Yasmin pamit undur diri. Dan saya Pramudita Arijuna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.